Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bukan kali ini saja Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi perbincangan publik usai naik pitam terkait distribusi bantuan sosial. Apa sebetulnya inti persoalan yang harus dibenahi oleh Kementerian Sosial? Dan apakah marahnya Risma ini dapat menyelesaikan masalah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Pak Trubus, kalau kita melihat begitu ya, Ibu Risma ini sering sekali belusukan begitu, mengecek langsung bagaimana distribusi bansos, kemudian menemukan kendala dan naik pitam. Tadi seperti yang sudah kita saksikan di informasi sebelumnya. Bagaimana kemudian Anda melihat langkah yang dilakukan Risma? Apa sih Pak yang ruwetnya begitu ya kendala bansos ini sehingga membuat Risma ini sering naik pitam, Pak Trubus? Iya, ini persoalannya kan karena masalah bansos itu satu persoalan akurasi data ya. Jadi data ini seringkali tidak sinkron antara data yang dimiliki oleh Kemensos dan pemerintah pusat dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu yang menjadi masalah. Karena apa? Karena ini kan menyangkut hajat publik lah, kira-kira menyangkut bagaimana urusan perut lah, urusan perut oleh warga masyarakat kita yang terdampak COVID, itu persoalannya. Yang kedua, memang ada persoalan di pola penyaluran. Selama ini pola penyaluran bansos itu kan ada berbagai jenis ya. Kalau misalnya PKH itu kan lewatnya Bank Himbara misalnya. Nah kemudian kalau yang BST itu lewat PT Pos. Tetapi persoalannya seringkali itu tidak tepat sasaran dan datangnya juga terlambat. Bahkan diantaranya juga banyak yang disunat atau pungli. Nah ini yang menyebabkan Bu Risma akhirnya ya secara sebagai pemimpin memang harus tegas seperti itu. Karena memang melihat kondisi yang ada itu memang menimbulkan persoalan di emosi kan, menimbulkan emosi. Dan itu hal yang wajar. Emosi gitu ya, saking banyaknya gitu Pak Trubus ya. Tapi Anda menilai apa yang dilakukan Bu Risma dengan marah-marah ini memang sesuatu yang wajar kah begitu Pak? Karena ada juga kemudian yang mengatakan ini bukan cara komunikasi yang baik, bukan cara menyelesaikan persoalan yang baik begitu. Iya, menurut saya ini memang persoalan komunikasi yang kurang bagus. Dalam arti sebenarnya kan harus menegakkan namanya public civility. Jadi public civility itu tuh kesantunan publik ketika menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tugas pokok dan fungsinya. Karena itu menurut saya memang harusnya ketika ada masalah yang sangat krusial seperti itu dan harus tidak boleh dibuka di publik, itu harus diselesaikan secara internal. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika persoalan itu datang, situasinya memang dalam posisi terbuka oleh publik gitu loh. Jadi ini memang persoalan kesantunan ini menjadi prioritas, Mbak. Karena itu di dalam etika penyelenggaraan negara kan sebagai pejabat publik tentu harus bisa mengendalikan situasinya agar bisa dipahami secara publik. Tetapi yang kedua menurut saya, apakah dengan marah-marah ini selesai juga persoalannya? Tentu ini kan juga menjadi pertanyaan publik. Karena apa? Karena pada akhirnya persoalannya pun tetap ini carut-marut soal bansos itu belum selesai juga dan akan ditemukan terus berkali-kali. Dan sebenarnya yang ketiga menurut saya Pak Bu Menteri memang tidak perlu harus sering turun ke lapangan. Memang itu tanggung jawab beliau, tetapi perlu juga mungkin koordinasinya, kolaborasinya perlu ditingkatkan Mbak menurut saya itu. Nah itu bagaimana tuh Pak? Bagaimana kemudian cara tercipta koordinasi yang baik dan sehat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Kalau tidak salah ada juga mengatakan bahwa sebaiknya juga ada satu garis komando. Nah ini seperti apa Pak penerapannya? Iya, menurut saya penerapannya adalah ketika kementerian itu artinya Bu Menteri mau melakukan kunjungan atau istilahnya sidak lah gitu, itu harus sudah ada informasi yang cukup lengkap, di mana data-data itu dipersiapkan secara matang. Karena kan persoalan di bansos ini kan selalu persoalannya ada dua, yaitu persoalan data dan yang kedua soal pola penyaluran, sehingga yang ketiganya kemudian muncul drama-drama ini. Jadi menurut saya memang harusnya daerah mempersiapkan, karena persoalannya begini, apa yang disampaikan oleh daerah itu seringkali memang mengalami proses perubahan yang dinamis gitu ya. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh daerah tidak sesuai yang ada di lapangan. Nah, ini juga termasuk pemerintah pusat sendiri, Kemensos dalam hal ini juga memang harus sering melakukan istilahnya verifikasi dan validasi atas data itu, Mbak. Nah, ini persoalannya seringkali ada miskomunikasi ataupun komunikasi yang kurang berjalan istilahnya berjalan lancar gitu ya, berjalan lancar, sehingga yang terjadi banyak kendala-kendala, diantaranya adalah penafsiran-penafsiran soal data itu sendiri. Tetapi yang perlu diingat bahwa ini persoalan kebutuhan publik, Pak, kebutuhan masyarakat. Memang harus
ada keberanian atau inovasi dari seorang pemimpin yang harus tegas membela kepentingan-kepentingan rakyat ketika situasi memang dalam situasi yang disebut sekarang darurat extraordinary lah gitu ya. Situasi extraordinary ini memang dibutuhkan satu keberanian, Mbak, satu keputusan yang memang ya kadang-kadang marah-marah kan sebagai manusiawi lah kita itu, tetapi harus diingat bahwa ini harus terkendali, jangan berulang-ulang terus karena ini masalahnya Bu Risma ini berulang kali, Mbak, sejak kalau di tingkat lokal kita pahami, artinya ketika beliau jadi wali kota di Surabaya, masyarakat wali kota Surabaya sangat memahami, tetapi ini kan karena lintas daerah ya, karena ini menjadi menteri ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia, di mana kemudian setiap daerah punya karakteristik ya, punya budaya. Nah, ada 3 hal yang setidaknya ada kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosial budaya. Lah ini kemampuan sosial budaya ini penting gitu, Mbak. Ini kan sesuai Undang-Undang ASN nomor 5 gitu ya. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah sudah bergabung bersama kami pada malam ini di Prime Time News.